Salve, salam jumpa kembali dengan saya Romo Adnan di dalam channel ini. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat. Di pagi hari ini saya akan menyuguhkan renungan yang saya bawakan ini. Semoga berguna untukmu sekalian. Selamat menonton, selamat berefleksi. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 12 ayat 39 sampai 48. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kalian juga siap sedia, karena Anak Manusia akan datang pada saat yang tak kalian sangka-sangka." Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan ini, ataukah juga semua orang?" Tuhan menjawab, "Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya, untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuan itu datang. Aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukuli hamba-hamba lain, pria maupun wanita, dan makan minum serta mabuk, maka tuannya akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya. Dan tuan itu akan membunuh dia serta membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kita tidak tahu kapan Yesus datang untuk kedua kalinya. Tapi sayangnya, banyak orang mulai berusaha memprediksi dan mengarang isu bahwa Yesus datang tanggal sekian, bulan sekian, dan tahun sekian. Apakah benar kedatangan Yesus kedua kalinya tidak diketahui waktunya? Terhadap pertanyaan ini, melalui Injil hari ini, Yesus memberitahu kita bahwa kedatangan kedua dirinya pada saat yang tidak kita duga atau kita kira. Itu berarti tidak ada kepastian waktunya kapan. Yesus menggambarkan kedatangannya seperti seorang pencuri pada malam hari. Ahli manapun takkan bisa membuktikan kapan waktunya Tuhan Yesus datang. Sains dan teknologi secanggih apapun takkan bisa mendeteksi waktunya Tuhan datang. Walaupun kita takkan bisa mengetahui kapan Tuhan Yesus datang, namun satu hal yang pasti adalah Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Jika kita tidak bisa menduga kapan waktunya, lalu siapakah yang dapat mengetahui kapan waktunya Tuhan Yesus datang? Tentang waktu kedatangan Yesus, baik hari maupun saat, itu tidak seorang pun yang tahu. Para malaikat di surga pun tidak tahu. Tuhan Yesus sendiri pun tidak tahu. Hanya Bapa, dan hanya Bapa sendiri yang tahu.
karena akhir zaman berada dalam wewenang Allah Bapa semata, dan Yesus Kristus tidak diberi wewenang untuk mengetahuinya. Yesus yang adalah Putra Allah tidak berusaha untuk mencari tahu kapan waktunya. Yang Yesus lakukan adalah terus melakukan kehendak Bapa. Jika Yesus yang adalah Putra Allah saja tidak mau sibuk mencari tahu kapan waktunya, lalu mengapa kita yang adalah manusia seutuhnya berusaha untuk mencari tahu? Bukankah sebaiknya kita terus melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah Bapa? Tuhan tidak meminta kita untuk mencari tahu kapan waktunya Tuhan Yesus datang. Jadi, tidak usahlah kita buang-buang waktu yang ada untuk mencari tahu kepastian mengenai kapan Tuhan datang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Tuhan meminta kita untuk menggunakan waktu yang ada untuk berjaga-jaga atau bersiap sedia. Tuhan ingin sikap yang tepat dari kita, yaitu menjadi pengurus rumah diri kita yang setia dan bijaksana. Jika kita mengurus rumah diri kita dengan setia dan bijaksana, maka Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala atas semua hamba-Nya. Tuhan ingin agar ketika Dia datang, Dia mendapati kita sedang melaksanakan perintah-perintah-Nya. Betapa bahagianya bila kita didapati Tuhan sedang melakukan tugas yang sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan bahkan berjanji bahwa siapa yang setia melakukan perintah-perintah-Nya sampai Dia datang, Dia akan mengangkat orang tersebut menjadi pengawas segala milik-Nya. Tuhan tidak ingin kita lalai dengan tugas yang telah Dia percayakan kepada kita. Tuhan ingin kita menjadi hamba yang setia menghargai kepercayaan dan tanggung jawab yang telah Dia berikan kepada kita. Tuhan ingin kita menggunakan waktu yang ada secara bijaksana dan penuh tanggung jawab untuk menghasilkan karya yang menyenangkan hati-Nya. Tuhan tidak ingin kita bersikap lengah, meremehkan waktu, atau menyia-nyiakan waktu dan tugas yang telah Dia percayakan kepada kita. Tuhan ingin kita menjadi orang kepercayaannya dan penuh persiapan menantikan kedatangannya. Tuhan memberitahu kita mengenai apa yang Dia kehendaki, dan Dia ingin kita melakukannya agar kita tidak menerima banyak pukulan. Ingatlah bahwa Tuhan telah memberikan kita waktu dan kesempatan yang sama. Tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Tuhan bahkan telah mempercayakan tugasnya kepada kita secara cuma-cuma. Kita dituntut untuk setia mengerjakan tugas-tugas yang telah Tuhan percayakan itu. Karena suatu hari, Tuhan pasti datang kembali dan menuntut pertanggungjawaban dari kita masing-masing. Siapa yang diberikan banyak akan dituntut banyak, dan siapa yang dipercayakan banyak akan dituntut lebih banyak lagi. Tuhan ingin kita selalu dalam keadaan siap sedia menyambut kedatangannya setiap saat dan setiap waktu. Jangan sampai Tuhan datang dan mendapati kita sedang tidak melakukan tugasnya atau sedang melakukan kejahatan. Ingatlah bahwa hamba yang setia melaksanakan tugasnya akan diberikan kepercayaan yang lebih besar. Sedangkan hamba yang tidak setia melaksanakan tugasnya akan dihukum. Marilah kita bekerja dengan setia dan penuh tanggung jawab, karena pekerjaan yang sedang kita emban adalah tugas yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita. Semoga kita selalu berusaha menjadi hamba yang siap sedia menunggu dan menanti kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi dan selamat berkarya. Salve. Tuhan memberkatimu sekalian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih sudah menonton video ini. Dengan rendah hati, saya mohon dukungan untuk channel ini dengan cara like, komen, subscribe,
dan bagikan juga dengan teman-teman kalian.